Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anafika, mahasiswi Tadris IPA semester 7, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Langsung saja kita mulai. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan juga perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem primer, jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Yang pertama adalah jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan juga volume. Ciri-cirinya terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah, susunan selnya sangat rapat, berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Vakula selnya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Beberapa sel mempunyai atau berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan dan juga lain sebagainya. Fungsi dari jaringan meristem adalah sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Jaringan meristem belum memiliki fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa, akan tetapi tetap sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang tinggi pada tumbuhan baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Pada meristem apikal ini terdapat dua teori yang berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh, yaitu teori tunika corpus dan juga teori histogen. Apabila teman-teman masih ingat, bisa didiskusikan nanti setelah selesai menyimak video di WhatsApp group. Yang kedua adalah meristem interkalar, adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan yang bergerong rumput-rumputan. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Yang ketiga adalah meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah Cambium gabus dan juga Cambium pembuluh atau vaskuler. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tiga macam, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem atau merupakan fase embrio. Pada masa atau fase embrio ini, tumbuhan sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa promeristem atau meristem primordial. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Nah, menurut teori Haberlein, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Meristem primer adalah jaringan meristem yang pada tumbuhan sel-selnya itu aktif membelah. Meristem primer adalah umumnya terdapat pada ujung akar dan juga ujung batang sehingga menyebabkan pertambahan pertumbuhan secara vertikal. Kemudian, meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah Cambium pembuluh dan juga Cambium gabus atau velogen. Cambium vaskuler atau Cambium pembuluh yang telah kita sebut tadi merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan pembuluh angkut floem.
Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan pada tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, yang artinya batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, dan aktivitas pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Kita juga dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada pohon. Nah, apakah teman-teman ada yang memahami cara melihat umur pohon tersebut? Jika ada yang mengetahui, maka bisa dijelaskan di kolom komentar atau di WhatsApp group. Kemudian ada kambium gabus atau filogen, adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan epiderm atau lapisan pelindung. Kambium ini terletak di bagian bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk lapisan gabus dan ke arah dalam akan membentuk korteks sekunder. Oke, yang kedua atau yang bagian B itu merupakan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu, berbeda dengan jaringan meristem tadi ya. Ciri-ciri jaringan dewasa atau permanen itu diantaranya tidak melakukan aktivitas pembelahan, sel-selnya berukuran relatif lebih besar dibandingkan sel-sel meristem, mengalami penebalan pada dinding sel sesuai dengan fungsinya, sel-selnya memiliki vakula yang besar, terdapat ruang antar sel, dan kadang-kadang sel-selnya itu telah mengalami kematian. Berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, jaringan dewasa itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Nah, jaringan sederhana adalah jaringan homogen yang hanya terdiri atas satu tipe sel. Contohnya apa? Contohnya jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kemudian, jaringan kompleks adalah jaringan heterogen yang terdiri atas dua atau lebih sel. Contohnya epidermis, xilem, dan juga floem. Kemudian, berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan primer dan juga jaringan sekunder. Jaringan primer adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem primer, contohnya jaringan parenkim dan jaringan epidermis. Sedangkan jaringan sekunder adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem sekunder, contohnya apa? Contohnya adalah kambium. Kemudian berdasarkan fungsinya, meristem permanen, jaringan dewasa atau jaringan permanen dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala bentuk pengaruh luar. Misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan lain sebagainya. Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Umumnya tersusun atas sel selapis, dindingnya tersusun lebih rapat satu sama lain. Dinding selnya memiliki ketebalan yang berbeda-beda, umumnya tidak memiliki kloroplas. Bentuk selnya bervariasi, ada yang heksagonal seperti daun aloe vera, aloe vera, kemudian kristata dan lain sebagainya. Sel-selnya memiliki banyak vakula dan juga protoplas. Kemudian yang kedua adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan, sering disebut juga sebagai jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan juga umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan parisade dan juga jaringan bunga karang yang berfungsi pada proses fotosintesis.
Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri tersusun atas sel-sel hidup, bentuk selnya adalah polihedron dengan dinding sel primer, memiliki inti sel yang berukuran banyak dengan banyak vakuola, letak selnya tidak terlalu rapat, sehingga ada ruang di antara selnya dan bersifat meristematik atau membelah ya. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim tadi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, kemudian ada parenkim udara, ada parenkim penimbun, ada parenkim penutup luka, ada parenkim pengangkut, dan juga ada parenkim air yang mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari masing-masing fungsinya secara singkat ya. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim itu dibedakan menjadi 4, yaitu parenkim palisade yang pertama. Parenkim palisade merupakan parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang ditemukan juga pada biji. Parenkim bintang atau actinenkim merupakan parenkim yang sel-selnya berbentuk seperti binatang dan saling bersambung di bagian ujungnya, contohnya pada tangkai bunga kanna spesies. Parenkim lipatan merupakan parenkim yang dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Parenkim ini terdapat pada mesofil daun pinus spesies dan juga padi. Kemudian parenkim bunga karang atau parenkim spons merupakan parenkim yang memiliki sel-sel dengan bentuk tidak teratur dan memiliki ruang antara sel itu yang besar. Yang ketiga adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong atau jaringan penguat merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki sel-sel berdinding tebal dan juga kuat, serta memiliki lapisan spesialisasi pada sel-selnya. Memiliki fungsi antara lain menegakkan batang, menguatkan daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanik, memperkuat jaringan parenkim penyimpan udara, melindungi jaringan pengangkut, dan juga lain sebagainya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong itu dibagi menjadi 2, yaitu koenkim dan sklerenkim. Jaringan koenkim sendiri merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan koenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Nah, jaringan koenkim sendiri nantinya itu akan dibagi menjadi 4. Ada koenkim angular, koenkim lamelar, koenkim anular, koenkim lakunar, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim ini dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan serat atau fiber dan juga jaringan sklerate. Jaringan serat atau fiber adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada bagian kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan di jaringan silem. Kemudian jaringan sklerate terdiri atas sel-sel yang pendek, memiliki bentuk yang tidak teratur, dan banyak ditemukan pada buah pir dan juga pada kacang. Yang terakhir itu adalah jaringan pengangkut ataupun vaskular. Terdiri atas 2 jenis, yaitu silem dan floem. Silem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Tersusun atas sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Komponen penyusun silem adalah unsur trakeal, ada trakea atau pembuluh, kemudian ada trakeit, ada serat silem, ada parenkim silem, dan juga lain sebagainya. Kemudian floem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem tersusun atas sel-sel hidup dan juga sel-sel mati. Penyusun floem itu yang pertama ada unsur tapis, yang merupakan bagian yang terdiri atas sel-sel panjang dengan ukuran
dengan ujung-ujung berpori yang disebut lempeng tapis, kemudian ada sel pengiring atau sel tetangga, ada sel albumin yang merupakan sel-sel yang terdapat pada tumbuhan gimnosperme. Kemudian tipe-tipe jaringan pengangkut berdasarkan letak silem dan floemnya itu dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Tipe kolateral adalah tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan floemnya itu